Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puja dan puji syukur kehadirat Allah. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda, dan kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al Husna, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pada kesempatan siang hari ini, pemirsa, kita akan membahas satu perbuatan yang mungkin selama ini hidup kita tidak tercurah keberkahan karena satu perbuatan yang selama ini tidak henti-hentinya, yaitu kemaksiatan. Untuk itu pemirsa, tema kita pada kesempatan siang hari ini, stop maksiat, segeralah bertaubat. Bersama guru-guru kita, Kiai Haji Syarif Ahmad Naji, kemudian juga Ustadz Fatih Rishad, dan juga Ustazah Maryamah yang akan membahas tema yang menarik ini. Langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jemaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, Ustadz Fatih Rishad, Ustazah Maryamah, dan semua jamaah yang semoga kita semua adalah orang-orang yang istiqomah dalam taat kepada Allah. Ibu yang hadir di sini mudah-mudahan diberikan berkah berlimpah. Duitnya banyak. Oh, kalau udah duit udah amin ya Pak. Biar Bapak juga duitnya banyak semuanya. Karena kalau duit banyak, insya Allah ada kesempatan kita berbuat banyak kebaikan. Stop maksiat, bersegeralah untuk bertaubat. Ini adalah sebuah kata kunci yang bila kita amalkan, maka dipastikan kita bahagia dunia akhirat. Kita lihat contohnya, bagaimana Adam alaihissalam melakukan sebuah kesalahan, Allah marah, terusir dari surga. Bagaimana kemudian Nabi Yunus tidak sabar dalam dakwah, dia lari, kemudian sampai ditelan oleh ikan. Jemaah, ini semua diceritakan di dalam Al-Quran, bahwa setiap engkau yang melakukan kemaksiatan, dipastikan kau akan senantiasa dalam kesusahan. Maka tema ini adalah sebuah pilihan cerdas dari Damai Indonesiaku, menjadi jawaban buat berbagai kesusahan yang sekarang banyak orang sedang keluhkan. Ente berhenti maksiat, kagak bakal menjadi melarat. Mengapa? Karena pada saat engkau berhenti dari bermaksiat, kau akan mendekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Fafirru ilallah, itu perintah dari Allah. Bersegera menuju Allah. Orang pada berebut pengen dekat sama orang kaya, pengen dekat sama pejabat karena mereka berharap mendapatkan manfaat. Lalu bagaimana mungkin kau tidak punya keyakinan pada saat dekat kepada Dia yang Maha Hebat, yang menciptakan semua yang ada di permukaan bumi ini? Jemaah, karena itu ini adalah sebuah solusi konkret. Cuma kita perlu tahu bahwa begitu berat juga untuk kita membentengi diri dari hal-hal yang zaman sekarang dulunya kagak ada, sekarang ada. Makanya kalau orang di tahun 2025 mereka menjadi orang yang soleh, tentulah mereka orang yang hebat dibandingkan orang yang tahun 1980 mereka soleh. Karena godaannya nggak berat masa itu, teknologi belum canggih. Belum lagi dengan berbagai usaha orang-orang ingin menyesatkan dan terjebak dalam kedurhakaan. Maka ada 4 pintu yang perlu kita waspadai. Pertama yaitu al-lahadhat, yang kedua adalah al-lafadhat, yang ketiga al-khotorat, yang keempat al-khutuwat. Waktu ini tidak cukup untuk membahasnya, tetapi
sesuatu yang tidak bisa kita sempurnakan pembahasannya, bukan berarti kemudian kita tinggalkan. Yang paling pertama adalah pintu gerbang dari pandangan. Ibu tahu kisah tentang seorang wanita yang tergila-gila sampai mengunci seorang lelaki di dalam kamar. Sebab apa itu Zulaikha? Dalam tafsir disampaikan namanya, sampai punya kayak begitu niatnya. Pandangannya ngelihat Nabi Yusuf nggak ketahanan karena gantengnya kelewatan. Saya mau tanya sama ibu-ibu, emang kalau ngelihat cowok cakep begitu apa? Kagak ya? Ya orang udah tua sih. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini baru yang perempuan melaki. Kemudian juga diceritakan bagaimana perempuan-perempuan yang mengiris tangannya karena melintas itu Yusuf. Pandangan. Ada seorang sahabat Nabi yang sampai lari ngunci pintu, namanya Ibnu Abbas. Kita akan temukan kisah ini dalam kitab Mukasyfatul Qulub Imam Ghazali. Begitu lewat seorang lelaki yang masih muda, Amrod namanya. Wah, ini 70 kali lipat godaannya dibanding wanita paling cantik di permukaan bumi. Seorang lelaki yang dia masih muda kemudian akan menggoda. Ibnu Abbas melihat orang ini melintas, dia masuk ke dalam rumah, dikunciin pintu. Jemaah, apa yang ditakutkan oleh Ibnu Abbas ketika beberapa saat berteriak, apakah sudah lewat lelaki yang tampan itu? Masih muda, Amrod namanya. Sudah lewat, wahai Tuhan. Baru dia keluar. Ketika ditanya, mengapa kau lari mengunci dirimu di dalam rumah, tidak ingin melihat lelaki muda itu? Karena kata beliau, godaan lelaki yang masih muda, yang tampan rupawan, dia 70 kali lipat dibandingkan seorang wanita yang paling cantik. Pandangan. Yang kedua, al-lafazat, dari lisan. Dan ini yang paling banyak menyebabkan orang terjebak dalam keadaan kedurhakaan kepada Allah. Paling banyak dia punya mulut suka ghibah, suka namimah, menceritakan aib saudaranya, memfitnah. Jemaah sekalian berbahagia, kajian ini mengharuskan kita menghentikan perbuatan itu. Ente tahu nggak, kalau ente yang diomongin, yang dibuka aibnya, perasaan bagaimana? Sekarang malah justru ditunjukkan. Apalagi ada budaya kalau Sabtu Minggu, perempuan-perempuan yang pada joget di pinggir jalan dengan dalil kesehatan. Aduh, gua nggak tahu ngajinya di mana nih orang pada. Dan yang lebih anehnya, para suami kebangetan rela istrinya dikonsumsi oleh orang banyak yang lewat melihatnya. Dan mereka bila membiarkan, dayus namanya, tidak akan masuk ke dalam surga. Saya perlu ingatkan dari mimbar Damai Indonesiaku TV One, kau perlu sehat, tapi tidak perlu berbuat maksiat untuk mendapatkan sehat. Dia pada joget, dia pada jejingkrakan, orang pada ngeliat. Lu joget di dalam kamar, jangan pakai baju ketat. Lu nggak pakai baju sekalian gak ada masalah. Kalau dalam kamar di rumahnya sendiri. Jemaah, ujian kita kelewat berat. Belum lagi kemudian disuguhkan di infotainment, di berita, bagaimana kemudian membuka aib saudaranya, dan kita menyaksikan dan menikmati. Apakah kemudian kita tidak takut pada saat Allah nanti akan mengancam dengan sebuah siksaan yang pedih? Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asyahawati an tamilu mailan 'azima. Begitu kata Al-Quran, Allah kepengen supaya kalian bertaubat dan Allah menerima taubatmu. Tapi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, walladzina yattabi'una asyahawati, mereka adalah orang-orang yang menginginkan kalian condong kepada kedurhakaan. Dan ini adalah kajian
yang akan menyisakan di dalam hati semangat untuk melakukan ketaatan. Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Syarif Matnaji yang telah memberikan mukaddimah di segmen 1 ini. Beliau telah mengingatkan betapa pintu-pintu masuknya maksiat diantaranya yaitu pandangan mata.